Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima, yaitu physical security, dan biometrik. Nah, untuk physical security ini tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan, dan data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. Kehilangan fisik termasuk perlindungan terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, vandalisme, dan terorisme. Nah, di sini berarti secara fisik dulu ya harus diamankan. Jadi dari berbagai gangguan yang akan terjadi gitu ya. Nah, ibaratnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu jadi lebih baik mencegah dari pencurian daripada kita beli lagi gitu ya. Nah, untuk physical security itu yang perlu dilindungi adalah bangunannya. Misalkan bangunan yang tempat menyimpan server, nah dilindungi dari terjadinya banjir gitu. Nah, berarti bagaimana bisa menanggulangi banjir, berarti bangunannya tinggi gitu kan. Nah, kemudian ruangan komputernya. Nah, ruangan komputernya secara fisik kita lindungi, misalkan diberikan besi itu ya di pintunya, kemudian berikan AC ya ruangannya supaya nanti di ruangan komputernya adem, jadi tidak cepat rusak komputernya. Nah, kemudian komputer. Nah, komputernya perlu dijaga juga ya dari berbagai gangguan, misalkan kabel-kabelnya supaya terhindar dari tikus gitu, atau supaya tidak terjadi korsleting. Nah, bagaimana supaya komputernya tidak rusak gitu, atau misalkan tidak terjatuh, berarti tata letaknya bagaimana harus diperhatikan. Nah, kemudian media penyimpanan. Nah, media penyimpanan berarti di situ hard disk ya. Nah, di situ rentan untuk penyimpanan itu, misalkan kita menyimpan data bisa saja terserang oleh virus atau hilang gitu ya datanya, ada yang mencuri gitu ya datanya. Ya, berarti bagaimana cara mengamankan media penyimpanannya? Ya, misalkan kita backup. Jadi kita backup supaya aman, jadi bisa secara cloud gitu. Misalkan contoh kecilnya ya, umpama kalian membuat sebuah riset ya kayak skripsi, KKP gitu ya. Nah, jadi harus di backup datanya itu, jangan sampai kamu hanya menyimpan di komputer di satu saja. Nah, jadi ketika komputernya hilang atau rusak, nah nanti akan susah gitu. Tapi kalau misalkan disimpan secara cloud, misalkan disimpan di Google Drive gitu ya. Nah, berarti nanti ketika mau membuka bisa di mana saja gitu. Bisa pakai perangkat mana saja, yang penting alamat emailnya masih hafal gitu dan bisa digunakan. Nah, kemudian dilindungi terhadap lingkungan apa saja. Nah, di sini ada lingkungan. Nah, dilindungi terhadap apa saja lingkungan. Nah, lingkungan tuh berarti di situ dari pencurian gitu kan. Dari misalkan ada yang berusaha untuk merusak gitu ya. Nah, kemudian melindungi dari kebakaran. Nah, jadi kalau kebakaran itu berarti disiapkan fire hydrant gitu ya. Atau ada yang APAR ya. APAR itu untuk pemadam kebakaran ya, yang kecil, biasa itu siap sedia ditabung gitu. Di dekat lab biasanya disiapkan, jadi kalau ada terjadi percikan api bisa dimatikan. Nah, atau kalau yang lebih bagus lagi, misalkan ada sensor ya, sensor asap kan ada kalau gedung-gedung besar gitu ya. Biasanya dia menyiapkan ada sensor gitu, ada yang sensor asap, ada sensor api. Jadi ketika ada percikan api atau asap kedetek, langsung ada bunyi sirine gitu ya. Nah, kemudian dari iklim itu berarti kan cuaca gitu ya. Cuaca itu kan kadang
hujan besar gitu ya, mungkin ada petir gitu ya, kebanjiran. Nah itu harus bisa ditanggulangi. Bagaimana cara menanggulannya? Nah kemudian ada gempa bumi dan getaran. Nah gempa bumi itu berarti kalau kita menyimpan komputer di atas, misalkan di agak tinggi ya, mejanya kecil pemainan ini, kalau kena getaran bisa jatuh. Nah bagaimana mengantisipasi hal seperti itu, jadi supaya tidak terjatuh gitu ya. Nah kemudian dari air. Nah terumpama gini ya, kalau air itu terkadang kalau kitanya agak lalai gitu ya, jadi sedang bekerja. Nah kita bekerja di komputer, depan komputer, kemudian sambil ngopi. Nah ini yang harus kita jaga. Nah kita nggak sadar tersenggol gelas, tumpah ke komputer. Nah itu bisa terjadi kerusakan. Saya ibaratnya hal kecilnya ya, berarti hal besarnya seperti banjir. Nah kalau banjir berarti untuk penyimpanannya komputer itu bisa dilakukan di atas gitu ya, lebih tinggi. Nah kemudian listrik. Nah listrik ini biasanya ada kendala ya di komputer kalau umpama listriknya itu tidak stabil dayanya. Nah jadi nanti akan mengakibatkan cepat rusak gitu ya komputernya. Jadi dengan listriknya kurang stabil, atau misalkan terjadi konsleting gitu ya. Jadi akhirnya ada arus pendek gitu ya, arus pendek sehingga rusak gitu komputernya. Nah kemudian hal-hal sepele itu kadang-kadang dianggap tidak penting ya, kadang-kadang sering diabaikan. Sebenarnya hal-hal kecil itu ya yang akan menjadi besar gitu ya, karena kita juga awalnya dari kecil kan, misalkan kita dilahirkan kan anak kecil, nah sekarang jadi besar. Nah jadi hal-hal kecil itu harus diperhatikan, jangan sampai diabaikan. Nah di sini kemudian karena sering banyak kejadian gitu ya, seperti pencurian fisik, laptop, harddisk, CD. Nah jadi kita harus bisa menanggulangi gitu, bagaimana gitu. Nah kemudian kebijakan keamanan fisik jadi mulai diperhatikan. Nah jadi sebagai misalkan kalau umpama kita jadi manajemen, nah harus bisa mengelola atau mengatur bagaimana pengelolaannya supaya komputer itu aman dari yang ancaman-ancaman tadi dibahas gitu ya, dari pencurian, dari bencana alam gitu kan, dan selain sebagainya. Nah kemudian di sini bagaimana menjaga data agar tetap aman jika terjadi bencana alam. Nah salah satunya tadi ya, membackup data gitu ya. Nah kemudian bagaimana strategi pemulihan kembali setelah terjadi bencana. Nah setelah terjadi bencana ya, kalau ada backupnya ya bisa diperbaiki lagi gitu ya. Ya minimal data gitu jangan sampai hilang gitu. Nah kemudian bagaimana pengontrol akses fisik. Nah kalau untuk akses fisik berarti kan kalau untuk login ke komputer, nah berarti diberikan password, berikan sandi gitu ya. Atau kuncinya itu hanya kunci gedung gitu ya, kunci ruangan itu ada penanggung jawabnya gitu. Jadi ada yang memperhatikan salah satu. Jadi siapa yang masuk ya ketahuan, siapa yang keluar ketahuan. Nah kemudian ada standar ruangan server. Nah ruangan servernya diperhatikan. Jadi harus sesuai SOP. Nah jadi satu perusahaan gitu ya harus memiliki standar operasional prosedur, yaitu peraturannya bagaimana supaya servernya aman gitu ya. Nah kemudian untuk penyimpanan data, nah itu harus diperhatikan juga untuk backup datanya, jangan sampai hanya di satu saja. Jadi kalau bisa ya datanya bisa didistribusi gitu, jadi di mana saja ada gitu ya. Nah kemudian untuk backup, nah bagaimana prosedur backupnya gitu ya, jadi harus diperhatikan. Nah sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya, karena waktunya singkat ya. Untuk yang lainnya silahkan dicari ya di berbagai sumber ya, dari komputer, dari internet, dari media cetak ya, dari apapun ya, silahkan cari ya mengenai biometrik ya. Biometrik kan belum dibahas, biometrik ya.
nanti kalian pelajari ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.